Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Fitri Aura Zahra dengan NIM 2342014053. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran perilaku. Yang pertama yaitu perilaku pendekatan belajar. Perilaku pendekatan belajar juga bisa disebut sebagai behaviorisme. Behaviorisme adalah pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan oleh pengalaman yang dapat diamati, bukan oleh proses mental. Bagi behaviors, perilaku adalah segala sesuatu yang kita lakukan, baik verbal maupun non-verbal, yang dapat dilihat atau didengar secara langsung. Selanjutnya adalah pendekatan perilaku untuk belajar. Nah, pendekatan perilaku untuk belajar ini tuh dia terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pengkondisian klasik. Nah, pengkondisian klasik ini dicetuskan oleh Ivan Pavlov pada tahun 1927. Nah, pengertian pengkondisian klasik ini adalah jenis pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus. Nah, stimulus itu tuh terbagi dua jenis. Yang pertama itu ada UCS dan yang kedua itu ada UCR. UCS itu adalah stimulus tak bersyarat. Adalah stimulus yang secara otomatis menghasilkan respon tanpa pembelajaran sebelumnya. Nah, sedangkan respon UCR itu adalah respon tak bersyarat. Adalah respon yang tidak dipelajari oleh secara otomatis ditimbulkan oleh UCS. Selanjutnya itu ada dua jenis respon. Yang pertama itu CS dan juga CR. CS itu adalah stimulus terkondisi. Artinya stimulus yang sebelumnya netral yang akhirnya menimbulkan respon terkondisi setelah dikaitkan dengan UCS. Selanjutnya itu CR. Artinya itu respon terkondisi. Adalah respon yang dipelajari terhadap stimulus terkondisi yang terjadi setelah pemasangan UCS sampai CR. Selanjutnya yaitu kondisi operatif atau juga bisa dibilang sebagai pengondisi opera, merupakan inti dari pandangan perilaku B.F. Skinner pada tahun 1938. Kondisi operatif adalah suatu bentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan perubahan dalam probabilitas terjadinya perilaku tersebut. Kemudian dua bentuk penguatan perilaku yaitu ada yang positif dan negatif. Dalam penguatan positif, frekuensi respon meningkat karena diikuti oleh stimulus yang memberi penghargaan seperti misalnya di mana komentar positif guru meningkatkan perilaku menulis siswa. Sebaliknya dalam penguatan negatif atau misalnya di respon negatif meningkat karena diikuti oleh penghilangan stimulus yang tidak menyenangkan. Misalnya nih, seorang ayah mengomel pada putranya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dia terus mengomel, akhirnya sang putra bosan mendengar omelan itu dan mengerjakan pekerjaan rumahnya. Respon sang putra itu mengerjakan pekerjaannya rumah itu untuk dia tuh mengerjakan pekerjaan rumah itu bukan karena kemauannya, tapi karena omelan dari ayahnya itu supaya ayahnya itu tidak mengomel lagi gitu loh. Jadi stimulus senangnya itu nggak ada atau hilang gitu atau tidak menyenangkan bagi dia. Selanjutnya adalah analisis perilaku terapan dalam pendidikan. Analisis perilaku terapan melibatkan penerapan prinsip-prinsip pengkondisian operan untuk mengubah perilaku manusia. Tiga penggunaan analisis perilaku terapan sangat penting dalam pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang kedua, menggunakan perintah dan pembentukan. Dan yang ketiga, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Jadi contohnya misalnya nih ada siswa yang guru itu ingin merubah perilaku si siswa itu karena perilakunya itu termasuk yang tidak diinginkan. Gimana sih caranya? Yaitu dengan mengganti perilaku yang tidak diinginkan itu menjadi yang diinginkan. Misalnya sebelumnya si mahasiswa ini atau si anak ini tuh suka ganggu temannya karena dia nggak punya pekerjaan atau kayak dia tuh nggak ada yang dikerjainnya gitu di kelas. Nah, jadi gimana caranya? Itu kita menggunakan perintah dan pembentukan. Bisa kita kasih dia buku buat membaca atau kita kasih dia buku gambar buat dia mewarnain buat supaya dia tuh punya kesibukan gitu. Dia punya kesibukan jadinya dia nggak mengganggu
temannya gitu, dan itu kan bisa mengurangi perilaku yang tidak diinginkan gitu. Jadi meningkatkan perilaku yang diinginkannya itu adalah dengan dia tuh jadinya fokus dengan tugas, dengan apa yang diperintahkan gitu loh, yang diperintah ke dia kan tadi diperintah untuk menulis misalnya, atau membaca buku, atau misalnya menggambar. Nah, dia fokusnya di situ. Selanjutnya yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan. Nah, itu tuh ada 6 strategi pengkondisian operan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan anak, yaitu memilih penguatan yang efektif, membuat penguat bersifat kontinen dan tepat waktu. Yang ketiga, memilih jadwal penguatan terbaik. Yang keempat, mempertimbangkan kontraksi. Yang kelima, menggunakan penguatan negatif secara efektif. Dan yang terakhir, menggunakan dorongan dan pembentukan. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai pembelajaran perilaku. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.